Hai, welcome to my organic garden. Hai Besti, Assalamualaikum. Selamat bergabung di channel Bunda Berkebun. Kemarin ada yang bertanya Besti, sebenarnya kalau pruning itu bagian mana aja sih yang harus dipangkas? Saya coba menjawab ya Besti. Kalau Bunda menerapkan ini pada tanaman gambas Besti, jadi pada daun-daun yang mulai menguning sampai daun yang menguning. Jadi Bunda pangkas tiap 2 hari sekali lah. Karena pada daun yang sudah tidak hijau segar, itu kan klorofilnya itu pasti berkurang ya Besti. Sedangkan klorofil itu sangat penting untuk fotosintesis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ranting-ranting yang sudah tidak produktif. Nah, contohnya ini adalah ranting-ranting bunga ya Besti ya. Nah, kalau udah menguning gini biasanya banyak ini. Nah, ini kalau Bunda pangkas aja. Karena kalau dibiarkan dia itu masih mengambil jatah nutrisi loh Besti. Nah, daripada nutrisi terbuang cuma-cuma, lebih baik untuk yang masih produktif aja. Kemudian yang ketiga itu tunas air Besti. Nah, tunas air ini biasanya tumbuh di ketiak daun dan ada juga yang tumbuh di pangkal-pangkal batang. Meskipun dia tumbuh bakal buah kayak begini, tapi biasanya itu nggak hijau segar, kuning gitu Besti. Itu tandanya kurang produktif. Jadi kalau Bunda pangkas aja. Juga ada beberapa pada bakal buah yang tidak berhasil. Nah, kayak begini ini Besti, ini Bunda pangkas. Ini juga menyedot nutrisi loh Besti. Sebentar ya Besti, tadi itu ada contoh tunas yang tumbuh di pangkal. Nah, seperti ini sebenarnya kurang produktif, jadi kita pangkas aja dan dia akan menghalangi nutrisi yang menuju ke atas. Kemudian yang keempat itu sulur Besti yang harus dipangkas atau dipruning. Nah, itu bagian-bagian yang harus dipruning Besti. Semoga terjawab ya. Sebenarnya Bunda itu hari ini mau nanam genjer loh Besti. Nah, ini tempatnya udah Bunda persiapkan pakai panci-panci atau kaleng-kaleng biskuit yang sudah tidak terpakai ya Besti ya. Nah, untuk bibit genjernya sebenarnya udah 2 hari yang lalu udah datang Besti. Saya dikasih sama tetangga, dicarikan di sawah gitu. Terima kasih ya Bun, udah nyariin saya bibit-bibit genjer di sawah dan dianterin ke rumah lagi. Allah baik banget. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Ta'ala. Untuk medianya Bunda persiapkan dari 3 hari yang lalu Besti. Jadi media yang Bunda pergunakan adalah media bekas ya Besti ya. Jadi yang ada di pot-pot, yang ada di polybag yang sudah tidak ada tanamannya, Bunda masukkan ke sini, ditambah dengan kohe ayam dan ditambah dengan POC rumput. Dari air rumput yang Bunda rendam, kemudian airnya saya pergunakan untuk membasahi media ini. Nah, untuk bibit genjernya Bunda nggak mau rugi banget loh Besti. Jadi waktu dikasih itu daunnya lengkap Besti, jadi banyak rimbun gitu, satu kresek besar gitu kan. Nah, karena kan kalau ditanam dengan daun-daun yang lengkap begitu kan nggak mungkin juga, nanti akan layu-layu juga. Akhirnya Bunda pruning-pruning, Bunda sisain satu pucuknya aja gitu. Nah, kemudian begitu juga pada akar-akarnya juga Bunda pruning juga. Nah, jadi seperti ini bentukannya bibit-bibit genjernya Besti. Daun hasil pruningannya yang tua-tua Bunda jadikan kompos Besti. Kemudian yang masih muda-muda, seger-seger loh Besti. Nah, Bunda sayur, Bunda masak Besti. Sayang kan kalau ikut dikomposkan. Alhamdulillah udah mau selesai nih Besti nanam genjernya. Habis ini Bunda mau pindah tanam terong putih Besti. Nah, ini Bunda mau update sebentar untuk kangkung Besti. Nah, ini sih pertumbuhannya kurang ya Besti ya. Ini Besti bibit terongnya yang mau Bunda pindah tanam.
mau pindah tanam di bedengan ini, kemungkinan ini nggak cukup ya Besti ya. Jadi secukupnya aja dulu yang kita pindah tanam, kita pilih yang gede-gede aja. Sistem tanam Bunda tetap yaitu siram, tanam, siram. Jadi setelah digali, sebelum dikasih bibitnya, Bunda siram dulu. Setelah dikasih bibitnya, Bunda siram lagi. Selama Bunda menerapkan sistem ini, itu daya tumbuhnya atau daya hidupnya itu setelah pindah tanam itu 90-95% loh Besti. Jadi tingkat keberhasilannya pindah tanam itu lebih tinggi daripada tidak menggunakan sistem ini. Ini kalau Bunda ya Besti ya. Tapi boleh juga kok Besti semuanya mempraktekkan ini. Nanti kalau memang bagus boleh dilanjutkan gitu kan. Tapi kalau Bunda sih selalu berhasil. Terus untuk jarak tanamnya, kalau ini sih Bunda ngarang sendiri Besti. Jadi menyesuaikan dengan luasnya bedengan ini. Jadi Bunda kasih jarak 2 jengkal Besti. Kalau nanam sawi-sawi itu biasanya Bunda hanya sejengkal. Tapi karena terong dia nanti perhitungan rimbunnya itu nanti ya. Jadi Bunda kasih 2 jengkal. Mudah-mudahan nggak terlalu padat juga sih. Masalahnya yang pada bagian tengah ini udah ada tanaman cabai Besti. Dan alhamdulillah tanaman cabainya juga udah mulai produktif Besti. 1-2 udah mulai ada buahnya. Terus calon-calon buahnya juga banyak gitu Besti. Alhamdulillah sudah penuh Besti bedengannya. Jadi ada 8 semaian ini yang bisa Bunda pindah tanam di bedengan ini. Karena di kebun suka ada yang bermain Besti. Kalau main itu nggak kira-kira, kadang-kadang itu nubruk-nubruk tanaman sampai patah-patah begitu kan. Nah jadi Bunda sungkup dan pakai lidi begini atau tusuk sate begini. Biarpun ditendang-tendang, dia tanaman di dalamnya masih aman Besti. Iya, ini adalah sungkupan yang terakhir. Habis ini aku pingin ngajak Besti panen-panen. Nah ini tanaman sintrong Besti, atau di tempat saya itu disebut dengan junggul. Ini sebenarnya kan gulma ya Besti, tapi bisa dikonsumsi. Bunda itu seneng banget aromanya itu loh Besti. Tapi banyak orang yang nggak suka karena aromanya juga Besti. Baru aja 1 pohon ini Besti yang tumbuh. Bukan ini ya Besti, ini cukulan, ini tumbuh sendiri. Walaupun nggak banyak, Bunda petik-petikin aja. Kita simpan dulu ya Besti di keranjang. Sekarang kita menuju ke gambas Besti. Ada beberapa gambas yang bisa kita petik-petik lagi Besti. Rasanya kayak belum lama ya kita panen gambas, sekarang udah panen gambas lagi. Alhamdulillah terusan buahnya Besti. Sebenarnya di dapur sih masih ada tinggal 1 kalau nggak salah gambasnya, belum dimasak Besti. Tapi karena ini udah siap dipetik, harus dipetik. Jangan sampai terlalu tua, nanti kalau terlalu tua malah nggak enak. Bunda nggak begitu suka sih kalau yang agak gede, yang udah gede itu. Misalnya kulitnya udah keras. Alhamdulillah karena kita punya kebun ya Besti, kita sering nanam sayuran, jadi puas makan sayuran. Apalagi makan gambas ini, wah puas banget Besti. Terkadang ada beberapa sayuran yang sudah ngantri gitu ya Besti ya, karena udah lama nggak dipetik jadinya rimbun banget gitu. Sekarang Bunda mau menuju ke perterongan, jadi mau petik-petik terong nih Besti. Nggak tahu ada berapa nih yang bisa dipetik, kayaknya lebih banyakan lagi deh dari yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah yang ini 1 pohon ada 2 yang bisa dipetik. Terong pondok ini kalau menurut Bunda dagingnya itu lebih tebal ya Besti ya. Jadi beda dengan terong yang panjang itu. Kalau terong yang panjang itu kan lebih lembut gitu, banyak bijinya. Tapi kalau yang ini lebih tebal dagingnya gitu. Jadi memiliki cita rasa yang berbeda. Dapat apa aja kita hari ini Besti? Oh iya, cabenya lupa belum dipetikin. Udah merah-merah lagi.
kita harus petik-petikin yang merah-merah Besti, biar hidup cabenya itu lebih awet. Alhamdulillah berkebun kita udah selesai Besti. Terima kasih udah nemenin Bunda berkebun, nemenin Bunda ngobrol-ngobrol sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki yang melimpah, diberikan kebahagiaan jasmani dan rohani. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, wassalamualaikum. See you next video. Bye bye.